kemenangan dari pintu mana saja, meskipun teknologi kalah, meskipun persenjataan kalah, tapi kalau Allah mengendaki kemenangan kadang dari sebab jalan yang tidak pernah kita duga. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam itu ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun, ternyata Allah menolong lewat jalan memukul tongkat ke air. Ini kan enggak, di logika itu kan enggak jalan gitu. Dalam artian enggak jalan, enggak sesuai logika. Sedang dikejar di belakang tentara Fir'aun yang ribuan, di depannya laut, pertolongan dari Allah, disuruh memukul tongkat ke air. Ini kan tidak apa ya, kalau secara logika kan mungkin harus bikin perahu, atau Allah memberikan pertolongan tiba-tiba perahunya hadir gitu kan, disuruh naik perahu semua, atau kemudian tiba-tiba Allah datangkan pasukan untuk membantu Nabi Musa gitu kan Pak. Itu kan secara logika. Tapi Allah menolong terserah dengan kehendak Allah, dan kapan pertolongan itu Allah berikan juga terserah kapan Allah mau menurunkan. Makanya hadirin, kuncinya itu ditaat saja, ditaat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pertolongan Allah itu akan hadir. Dan kita tidak pernah tahu pertolongan itu macam apa gitu. Bisa sesuai dengan kita yang kita inginkan, bisa tidak sesuai. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, harusnya Allah datangkan hujan kemudian padam kan gitu Pak ya. Tapi ternyata tidak begitu gitu loh. Ternyata pembakaran itu sampai selesai gitu loh. Sampai selesai, sampai mati apinya, habis selesai Nabi Ibrahim keluar nggak kena apa-apa gitu Pak. Nggak tergores sedikit pun. Nah itulah mukjizat pertolongan Allah. Atau Nabi Yahya gitu kan, saat dipenggal oleh Raja Yahudi saat itu mungkin kalau logika ya Allah selamatkan, kemudian tidak terjadi penebasan kepala itu gitu. Tapi ternyata proses itu terjadi. Nah hadirin, apa yang dikehendaki oleh Allah SWT ternyata itu akan menjadi cerita sampai akhir zaman gitu loh. Bagaimana kekejaman, kebengisan Raja Yahudi terhadap Nabi Yahya kan gitu Pak. Begitu juga peperangan hari ini yang terjadi. Mungkin peperangan itu tidak seimbang, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada seluruh umat manusia tentang kekejaman Zionis, terjadi seperti itu gitu Pak. Makanya kita terus berdoa semoga mereka semua tetap taat kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah, Allah turunkan pertolongan dan Allah menangkan perjuangan mereka. Allah lindungi, Allah muliakan, dan Allah sayangi mereka semua. Dan semoga kita juga mendapat limpahan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila khadrati khususon saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada esok hari ini kita akan mengadakan aksi solidaritas, doa dan sholawat, sekaligus juga hadirin donasi di tepi laut. Semoga tidak hujan, semoga bisa hadir semua, berkumpul di sana, kita suarakan, dan semoga ini nanti menjadi bukti di hadapan Allah sejauh mana kepedulian kita terhadap sanak saudara kita di Gaza sana. Saya harap nanti bapak-bapak bisa hadir. Kalau memang harus pakai payung, ya pakai payung dari rumah. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan fardu kifayah. Kita akan membahas sholat
jenazah. Jadi kita lompati karena ini waktunya tidak begitu panjang. Kalau panjang kita bisa pakai kain kafan tadi dari rumah. Tapi kalau karena waktunya tidak panjang, maka kita mengambil satu bab sesudah mengkafani, yaitu mensolatkan jenazah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sholat jenazah itu ada yang simpel sekali, sangat mudah, dan semoga ini nanti bisa dikerjakan oleh semuanya. Hadirin, yang pertama ini yang simpel ini Pak. Yang pertama memulai dengan jelas ya Pak ya, wudhu dan lain sebagainya, menghadap kiblat dan lain sebagainya, itu sudah jelas. Kita mulai dengan membaca takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram tersebut, Allahu Akbar, dalam hati berniat, saya pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, karena niat Allahu Akbar, saya berniat sholat jenazah ini fardu kifayah makmum karena Allah. Udah begitu aja, cukup Pak. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya berniat sholat jenazah ini makmum fardu kifayah karena Allah. Kalau jadi imam, saya berniat sholat jenazah ini menjadi imam fardu kifayah karena Allah. Kalau sendirian juga diganti, saya berniat sholat jenazah ini sendirian fardu kifayah karena Allah. Itu pada saat takbir Allahu Akbar. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu takbir kembali, membaca sholawat. Ini tidak boleh sampai tertukar. Takbiratul ihram, langsung Al-Fatihah, takbir lagi, langsung sholawat. Bapak membaca sholawat yang paling simpel, Allahumma sholli ala Muhammad, sah. Cuman sallallahu ala Muhammad, sah. Tapi kalau mau yang panjang, membaca sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang seperti ketika di at-tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Setelah itu hadirin, takbir lagi, kemudian membaca doa Allahumma gfir lahu. Sampai di situ aja sudah cukup. Kalau jenazah perempuan ya Allahumma gfir laha. Kalau banyak Allahumma gfir lahum, campuran laki perempuan. Kalau perempuan saja Allahumma gfir lahunna, pakai lahunna. Tapi kalau dua orang Allahumma gfir lahuma, ayah ibu meninggal bareng Allahumma gfir lahuma. Sampai di situ saja sudah cukup. Tapi kalau mau panjang yang Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'afu anhu wala takrimna ajruhu apa wala takrimna ajruhu wa wasi' madkhalahu sampai ila danas itu Pak. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar. Bapak misalkan nggak membaca doa apapun sah. Yang keempat itu diam saja, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah sah. Nah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat jenazah yang paling singkat. Tapi kalau mau panjang, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Jadi setelah Allah maghfir lahu, yang kedua Allahumma la takrimna ajrahu. Takbir terakhir Allahumma la takrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa filana, terus ila akhirih. Ditambah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman juga boleh. Tapi yang terpenting adalah sholat itu, apa bacaan jenazah tadi. Tapi kalau yang paling singkat ya tadi Al-Fatihah, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu,
takbir lalu diam, salam, itu sudah sah, Pak. Jadi mohon maaf, sebenarnya sholat jenazah itu simpel sekali, sederhana sekali. Hanya saja kadang kita ini karena tidak terbiasa, maka kemudian agak kaku saja, Pak. Nah, penting nggak ikut melakukan sholat jenazah? Sangat penting, Pak. Kenapa? Karena biasanya kan ada dalam Al-Quran itu, inna ahsantum li'ang fusikum. Sesungguhnya kebaikan yang kalian kerjakan adalah kebaikan untuk kalian diri sendiri, kan begitu, Pak ya. Biasanya, ini biasanya orang yang meninggal, orang yang sering melakukan sholat jenazah, ini biasanya itu nanti kalau meninggal yang nyolatin banyak, Pak. Biasanya adat kebiasaan orang yang sering ikut mensolatkan jenazah, biasanya kalau dia meninggal itu juga banyak yang mensolatinya. Loh, apa penting memperbanyak banyak yang ikut mensolatkan jenazah? Sangat penting, Pak. Barang siapa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disolatkan oleh 40 orang, kemudian 40 orang tersebut hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa memohon kepada Allah ampunan dan syafaat, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa jenazah tadi diampuni oleh Allah. Barang siapa yang disolatkan oleh 40 orang, yang 40 orang itu tidak menyekutukan Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 orang. Barang siapa yang disolati oleh 100 orang hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian semua memintakan syafaat untuk orang tadi, meminta kepada Allah, maka orang tadi akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untungnya. Jadi kalau kita mau melihat jenazah itu insya Allah beruntung atau tidak di dunia, di akhirat kelak, itu sudah bisa dibaca dari orang yang mensolatinya, Pak. Ini orang alhamdulillah yang nyolatin lebih dari 40 orang, wah sudah luar biasa. Yang nyolatin 100 orang, alhamdulillah. Nah, kemudian apakah sholat jenazah itu boleh di kuburan? Boleh, Pak. Dan Rasulullah SAW pernah mengerjakan hal itu. Jadi jenazah sebelum dikebumikan kemudian disolatkan terlebih dahulu. Cuman kalau mensolati di atas kuburan, sandalnya wajib dilepas, Pak. Jadi sandalnya dilepas, kakinya naik di atas sandal itu, sehingga posisi sandal menjadi sajadah. Kalau sandalnya masih dipakai, maka posisi sandal itu menyatu dengan tubuh, sehingga hukum sandal bagian bawah itu menjadi satu bagian dengan tubuh kita kalau tidak dilepas. Apabila najis, maka menjadi tidak sah sholatnya, karena menjadi aksesoris bagian dari kita. Tapi kalau dilepas kemudian diinjak, maka yang dihukumi adalah sandal bagian atas, yang di bawah tidak dihukumi karena posisi sandal itu menjadi sajadah. Maka kalau jenengan mau sholat jenazah di atas sandal atau di atas kuburan, biasanya dikerjakan itu, Anda harus melepas sandalnya, diinjaklah sandal itu, baru kemudian melakukan sholat biasa. Nah, posisi jenazah itu begini. Apabila perempuan, maka imamnya berada di posisi perut daripada jenazah. Ini kalau perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam segaris lurus dengan kepala jenazah. Ya, Pak ya. Imam itu dengan garis lurus dengan perempuan di perutnya. Kalau jenazah laki-laki, imam berada sejajar di kepalanya. Kalau banyak, maka posisi jenazah, ini jenazahnya banyak, Pak. Posisi susunan jenazah itu bagaikan sholat berjamaah. Yang imamnya di sini. Jadi posisinya
jenazah itu ittiba dengan posisi orang soft sholat. Jadi ini imam, di belakang imam adalah laki-laki dewasa, kan itu Pak ya. Di belakang laki-laki dewasa adalah anak laki-laki, di belakangnya anak laki-laki perempuan dewasa, di belakang perempuan dewasa anak-anak perempuan, kan begitu. Begitu juga kalau jenazahnya banyak. Ini imam, jenazah di sini adalah laki-laki dewasa. Sebelah sininya semakin jauh dari imam adalah anak-anak laki-laki. Belakangnya anak laki-laki adalah perempuan dewasa. Belakang perempuan dewasa adalah perempuan anak-anak. Jadi posisinya seperti itu. Sama Pak. Susunannya yang beda. Ini laki-laki, ini laki-laki, kepalanya disejajarkan. Yang perempuan agak maju sedikit ke sini, pas lurus daripada kepalanya itu bagian perutnya. Perempuan dewasa. Perempuan anak-anak perutnya sejajar dengan perut perempuan dewasa tadi. Sehingga nanti posisi imam cukup di sini. Begitu posisi imam di sini, maka kemudian ini kepala anak laki-laki, ini perut perempuan dewasa, ini perut perempuan anak-anak. Lurus imamnya di sini. Gitu loh. Itu susunan ketika melakukan sholat jenazah dengan jenazah yang banyak. Itu posisinya Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca rukun-rukun sholat itu sunnahnya pelan Pak, bukan dalam hati, tidak dijaharkan. Meskipun sholat jenazahnya malam hari. Kalau di tempat kita kan jarang ya Pak ya, sholat jenazah malam hari gitu. Tapi meskipun dilakukan di malam hari, itu posisi membacanya tidak dijaharkan. Imamnya itu suaranya tidak dinyaringkan. Sama tetap antara sholat jenazah di malam hari dengan sholat jenazah di siang hari. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak disunahkan menyelenggarakan sholat jenazah itu dengan menunda-nunda. Itu tidak disunahkan. Jadi begini. Kalau di tempat kita hadirin, kasusnya itu sholat jenazah akan dikerjakan ketika makam sudah siap. Itu rata-rata tempat kita begitu Pak. Makam sudah siap dulu, baru kemudian sholat jenazah dikerjakan. Fardu kifayah dikerjakan, dimandikan, dikafani ketika makam sudah selesai. Padahal tidak harus seperti itu Pak. Jadi begini, jenazah itu dimandikan. Kalau di beberapa daerah di luar kita malah begini, perkara makam itu sudah selesai atau belum, jenazah itu langsung dimandikan Pak. Begitu jenazah dimandikan, langsung dikafani. Setelah dikafani dibawa ke masjid, gitu loh Pak. Setelah dikafani dibawa ke masjid. Di masjid siapapun yang takziah mensolatinya. Disitulah maka insya Allah akan diperoleh orang yang mensolatinya lebih daripada 40 orang. Tapi kalau kita seperti ini nggak berlaku Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah selesai makam baru dari masjid dibawa ke makam. Itu maka akan memperoleh insya Allah kalau 40 orang yang mensolatinya dapat itu Pak. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat jenazah itu akan menjadi gugur apabila telah dikerjakan meskipun cuma satu orang saja. Jadi sholat jenazah itu tidak wajib untuk dikerjakan orang banyak, cukup apabila sudah ada satu orang yang saya mengerjakan maka gugurlah semuanya. Nah sholat jenazah ini hadirin diutamakan
yang memimpin adalah anggota keluarga almarhum atau almarhumah, itu diutamakan. Tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk menjadi imam, kalau tidak mempunyai kemampuan ya sudah jadi makmum saja nggak apa-apa, yang penting ikut mensolatkan. Nah, doa sehabis mensolatkan ini dalam berbagai macam mazhab, terutama mazhab Syafi'iyah ada, Pak. Jadi setelah salat jenazah didoakan. Ada yang menambahi dengan tahlil. Jadi sebelum didoakan ada tahlil singkat. Ya itu terserahlah masing-masing. Kalau itu mau dibahas ya tetap akan ada alasan untuk mengerjakan dan alasan untuk tidak mengerjakan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagaimana dengan sholat gaib? Sholat gaib itu adalah sholat jenazah yang tidak bisa hadir di depan jenazahnya. Maka sesungguhnya sholat gaib itu tidak melulu ketika sudah jenazah dimakamkan. Perhatikan nih, sholat gaib tidak harus menunggu jenazah itu dimakamkan. Jadi kemarin dulu saya pernah, Pak, pada waktu haji itu ada yang sholat gaib itu. Pak Ustadz, nggak bisa ini sholat gaib loh. Kenapa? Jenazah kan belum dimakamkan. Nah, daripada ribut, daripada debat karena lagi sedang haji pula, ya kan. Kalau di debat nanti juga malah jadi repot, ya kan. Sakit hati kan malah bahaya. Ya sudah, ikutin saja. Ya sudah, nanti kalau sudah dikebumikan kita baru sholat jenazah. Akan selesai tuh, Pak, sholat gaib kan gitu kan. Padahal sholat gaib itu dikerjakan tidak harus menunggu jenazah dikebumikan. Cukup disebut sholat gaib apabila dia melakukan sholat jenazah tapi tidak bisa hadir dalam satu tempat dengan jenazahnya, maka sudah dikatakan dengan sholat gaib. Batasannya berapa hari? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang sampai 40 hari, ada yang 7 hari. Wa alam shawab. Batasan ketika sholat gaib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan. Karena singkat dulu, karena kita akan ada doa bersama aksi peduli Palestina di tepi laut sana. Mari kita hadiri, mari kita ke sana, tunjukkan di hadapan manusia, juga tunjukkan di hadapan Allah sebagai bukti bahwa kita berada dalam pihak orang-orang Palestina. Nah, hadirin, kenapa kok tunjukkan kepada sesama manusia? Agar nanti sesama manusia menjadi saksi, kita saling menjadi saksi. Ya Allah, dulu pernah dia ikut aksi ketika peduli dengan Palestina. Nah, begitu Pak ya, kurang lebih begitu. Bahwa donasi terbaik, kalau yang memerlukan shawl dan sebagainya, nanti di sana tempat penjual merchandise hanya satu, Pak, yaitu panitia menyediakan situ, karena seluruh hasil penjualan itu akan didonasikan ke Palestina sana, seluruhnya, Pak. Potong modal, seluruh kembalikan ke donasi. Jadi kalau Bapak nanti membeli sal, membeli bendera yang di pipi, membeli bendera, ada bendera juga, ada bendera kecil, Bapak beli itu, Bapak sudah langsung donasi ke sana, Pak. Memang agak mahal, Pak. Bendera kecil itu aja 10.000. Yang kayak gini ini mungkin 150.000. Tapi Bapak beli seperti ini, Anda sudah langsung donasi, Pak. Karena saya sampaikan ke kawan-kawan yang menjual, pokoknya kita nggak ngambil untung sedikit pun di sini. Siapa Ustadz, siapa Kiai, ya udah langsung salurkan ke Basnas nanti. Makanya penjualan itu kami update. Alhamdulillah penjualan sampai tadi malam sudah menyampai angka hampir 15 sampai 17 jutaan. Itu sudah sebagai donasinya. Demikian dari kita, ada benarnya dari Allah dan silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.